Topik yang akan kita bahas dalam pertemuan yang kedua ini adalah tentang uang. Pokok bahasannya yang pertama tentu kita mengurai sedikit tentang pengertian uang. Kemudian kita juga melihat tentang kriteria uang. Kemudian kita melihat fungsi uang, dan yang terakhir adalah jenis uang. Uang ini memang salah satu yang sangat urgen dan menjadi produk yang paling utama ketika kita membicarakan tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa kita perlu mengetahui semua hal yang terkait dengan uang itu sendiri. Baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, bahwa awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar menukar di masa lalu. Sistem tukar menukar yang digunakan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diinginkan pada saat itu adalah dengan sistem barter. Sistem barter ini adalah pertukaran antara barang dengan barang. Masih sekalian, beberapa kendala yang sering dialami dalam sistem barter adalah yang pertama, kita sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian kesulitan yang kedua adalah sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Yang ketiga adalah sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki, begitupun sebaliknya. Dan yang keempat ialah sulit untuk menentukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya bahwa untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama, karena memang kita sangat sulit menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat itu. Saudara mahasiswa sekalian, kendala seperti inilah yang pada akhirnya dipikirkan oleh para ahli untuk menemukan suatu alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama uang seperti sekarang ini. Kita mencoba melihat pengertian dari uang, walaupun kita sendiri sudah mengetahui bahwa uang adalah alat tukar. Namun kita coba kilas balik, kita coba melihat pendapat para ahli tentang uang. Yang pertama adalah Robinson menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Kemudian yang kedua, R.S. Sayers mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar hutang. A.C. Pigou memberikan definisi bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar. Albert Skyland Hutz, uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, pengertian uang secara luas
adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Singkatnya, uang ini merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, uang memang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian bukan berarti bahwa sistem barter itu sudah hilang, karena sampai dengan saat ini sistem barter masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu seperti perdagangan antar negara dan juga di daerah-daerah pedesaan. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, mari kita lihat manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang. Manfaatnya antara lain, yang pertama, mempermudah untuk memperoleh dan membeli barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Kemudian yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai atau harga dari barang dan jasa. Yang ketiga, memperlancar proses perdagangan secara luas. Yang keempat, digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Uang ini digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, mari kita mencoba melihat kriteria daripada uang itu sendiri. Kriteria uang yang pertama adalah ada jaminan. Artinya bahwa setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Kemudian kriteria uang yang kedua adalah diakui umum atau acceptability. Artinya bahwa penggunaan uang harus dapat diterima secara umum, apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang. Oleh karena itu, maka fungsi uang di sini tidak hanya sebagai alat tukar, akan tetapi juga sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, nilai yang stabil, stability of value. Nilai uang maksudnya ialah bahwa nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya. Kemudian kriteria yang keempat, mudah disimpan. Ini dimaksudkan bahwa uang harus mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar. Bayangkan kalau uang ini dalam bentuk besar, kita menyimpan 10-20 juta bisa juga kita butuh rumah kalau misalnya dalam bentuk yang besar. Tetapi alhamdulillah uang ini juga sudah dikaji oleh para ahli, akhirnya ditetapkan untuk mudah disimpan. Maka dalam fisik
fisiknya atau fisik dari uang itu harus tidak terlalu besar. Ini supaya mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal. Kriteria yang kelima ialah bahwa mudah dibawa, portability. Uang harus mudah dibawa kemanapun. Dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil walaupun nominalnya besar. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari, dan oleh karena itu fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin. Saudara-saudari masih sekalian, yang berikut ialah bahwa tidak mudah rusak. Jadi kriteria yang keenam ini di uang adalah tidak mudah rusak. Ini uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya, sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama. Kriteria uang yang keenam ini memudahkan kita sebagai pengguna uang untuk bisa membedakan mana uang yang asli dan juga mana uang yang palsu. Karena kalau uang yang palsu ketika kena air atau sudah banyak tangan, dia akan berubah bentuk, bahkan bisa jadi hantu. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, kemudian yang berikut adalah mudah dibagi. Artinya bahwa uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang berguna untuk kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar. Kemudian uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan keterlibatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam. Kemudian yang kedelapan ialah supply harus elastis, elasticity of supply. Artinya bahwa agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Persediaan uang yang tidak cukup untuk mengimbangi kegiatan usaha akan menyebabkan perdagangan macet, dan sangat mungkin pertukaran akan kembali seperti pada perekonomian barter, yaitu barang ditukar dengan barang lainnya secara langsung. Demikian pula sebaliknya, apabila uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian yang ada, akan menurunkan nilai mata uang itu sendiri dan berdampak kepada terjadinya inflasi. Oleh karena itu, saudara-saudari mahasiswa sekalian, Bank Sentral sebagai badan tunggal yang menciptakan uang haruslah mampu melihat perkembangan perekonomian yang selanjutnya mampu menyediakan uang dalam jumlah yang cukup bagi perekonomian tersebut. Bank Sentral juga harus bertindak cepat seandainya dirasa uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian, agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, kita masuk untuk melihat fungsi daripada uang itu sendiri. Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada di masa ini adalah yang pertama, sebagai alat tukar menukar. Yang dimaksudkan di sini bahwa uang yang digunakan
sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Saudara-saudara masuk sekalian, yang kedua adalah satuan hitung. Jadi fungsi uang yang kedua adalah satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Fungsi yang ketiga adalah penimbunan kekayaan. Saudara-saudari maksud sekalian, dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak mungkin dan tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai di samping sebagai penimbunan kekayaan juga memberikan manfaat lainnya, seperti untuk memudahkan melakukan transaksi, berjaga-jaga, atau melakukan spekulasi. Kemudian dengan menyimpan uang di bank justru akan menambah kekayaan karena akan memperoleh jasa dalam bentuk bunga. Fungsi yang keempat adalah standar pencicilan utang. Saudara-saudara masih sekalian, bahwa dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang-utang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara surat. Begitu pula bahwa dengan adanya uang maka secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Saudara-saudari yang sekalian, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama kita lihat dari sisi berdasarkan bahan. Jadi jenis uang dilihat berdasarkan bahan. Itu yang pertama adalah uang logam, yakni uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam berupa aluminium, kompromiten, bronze, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. Dan biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia saat ini uang logam yang beredar terdiri dari pecahan 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan juga 1000 rupiah. Kemudian yang kedua ialah uang kertas. Uang kertas ini merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur, dan pecahan uang kertas di Indonesia adalah 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000, 20.000, 50.000, dan juga 100.000 rupiah. Kemudian kita lihat berdasarkan nilai. Jenis uang ini atau jenis uang berdasarkan nilai ini dilihat dari apa? Dari nilai yang terkandung pada uang tersebut. Apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya.
nilai intrinsiknya itu adalah bahan uang yang digunakan untuk membuat uang logam itu, atau nilai nominalnya, atau nilai yang tertera dalam uang tersebut. Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah bernilai penuh atau full body value, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contoh, uang logam di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis atau tercantum di dalam uang logam itu. Kemudian yang kedua ialah bahwa tidak bernilai penuh atau representatif full body money. Jenis uang ini merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh, uang yang terbuat dari kertas. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kita melihat jenis uang berdasarkan lembaga. Maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang ini terdiri dari, yang pertama adalah uang kartal, merupakan uang logam maupun uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, uang kira, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biliet giro, travel check, dan kredit card. Baik, saudara-saudara sekalian, perbedaan nyata dari kedua jenis uang atau dari uang kertas, kartal, dan uang kira. Yang pertama adalah bahwa uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang kira hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja. Kemudian nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan dalam uang kira itu harus ditulis lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang kira dijamin oleh bank yang mengeluarkan uang tersebut. Kemudian uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang kira belum ada kepastian pembayaran. Hal ini tergantung dari lembaga yang mengeluarkannya. Maksud sekalian, selanjutnya jenis berikut adalah jenis uang berdasarkan kawasan. Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya. Artinya, bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang yang berdasarkan kawasan adalah yang pertama, uang lokal. Uang lokal ini merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu seperti rupiah di Indonesia dan ringgit di Malaysia. Ini uang kita dengan uang ringgit di Malaysia itu termasuk uang lokal karena hanya kita gunakan di dalam kita punya negara sendiri. Kemudian yang kedua adalah uang regional. Ini sudah mulai meningkat dari uang lokal, yaitu uang regional adalah uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang euro. Jadi mata uang euro itu sudah masuk di dalam jenis uang regional. Dan yang ketiga ialah bahwa uang internasional. Jadi jenis yang berikut ini uang internasional, yaitu merupakan uang yang berlaku antar negara dan menjadi standar pembayaran internasional seperti US dollar. Itu adalah uang internasional. Teman-teman sekalian, berbicara seputar uang
Barangkali beberapa hal itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan harapan saya mudah-mudahan pertemuan kedua untuk membahas mata kuliah bank dan lembaga keuangan khususnya tentang uang ini bisa dapat dipahami oleh saudara-saudari mahasiswa sekalian, dan ini menjadi salah satu pengetahuan yang menambah kekayaan pengetahuan kita selama kita mengikuti perkuliahan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi